Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Untuk edisi kali ini adalah menjawab pertanyaan dari sebagian kawan-kawan. Pertanyaannya adalah, batalkah wudhu seseorang ketika menyentuh ayah tiri dan menyentuh ibu tiri? Maka jawabannya adalah, wudhu seseorang ketika menyentuh ibu tiri ini tidak batal secara mutlak. Maksud secara mutlak bagaimana? Walaupun ayah kita belum terjadi hubungan badan dengan ibu tiri, maka ibu tiri ini sudah mahram kepada kita, dan wudhunya tidak batal baik kita ataupun ibu tiri ketika bersentuhan. Berbeda dengan anak tiri menyentuh ayah tiri, maka wudhunya ini batal jika ayah tiri belum ada hubungan badan dengan ibu kita. Apabila sudah ada hubungan badan, maka menyentuhnya anak tiri kepada ayah tiri ini sudah tidak batal lagi. Kenapa? Karena mahramnya ayah tiri kepada anak tiri ini adalah bidukhul la bil aqdi. Walaupun sudah akad nikah tapi belum terjadi dukhul, maka kemahroman antara ayah tiri dengan anak tiri ini belum terjadi. Sehingga apa? Apabila ternyata ketika ibu kita kawin dengan ayah tiri, sebelum terjadinya dukhul ternyata terjadi perceraian, maka ayah tiri boleh mengawini anak tirinya. Dan perlu diketahui bahwa ada beberapa yang mahramnya ini adalah dengan sebab akad. Yang pertama adalah zaujatu aslin, istrinya orang tua kita. Maksudnya adalah ibu tiri, bukan ibu asli. Karena kalau ibu asli ini ibu kandung namanya. Bahasa Arabnya adalah umun. Itu bin nasab. Ini adalah tentang musyawarah. Wa illam yadkhul biha. Walaupun antara ayah kita dengan ibu tiri kita ini belum dukhul, maka itu sudah mahram kepada kita. Kemudian yang kedua adalah zaujatu faslin, istrinya anak-anak kita, atau gampangnya adalah menantu. Ketika anak kita itu sudah kawin dengan seorang perempuan, maka walaupun antara anak kita dengan istrinya itu belum terjadi dukhul, itu sudah mahram kepada kita. Karena mahramnya kembali saya katakan adalah bil aqdi la bid dukhul. Kemudian yang ketiga adalah aslu zaujatin, orang tuanya istri, atau lebih dikenalnya adalah mertua kita. Jadi ketika kita kawin dengan seorang perempuan, walaupun antara kita itu belum ada terjadi dukhul dengan istri kita, maka mertua itu sudah mahram, karena mahramnya adalah bil aqdi la bid dukhul. Kemudian ada yang mahramnya dengan sebab dukhul la bil aqdi, bukan disebabkan akad, yaitu fasluz zaujah, anaknya istri. Maka ketika kita kawin dengan ibunya, anaknya ini belum mahram kepada kita. Contoh, ada seorang perempuan namanya Zainab, punya anak perempuan namanya Fatimah. Zainab ini sudah lama menjanda. Kemudian Zainab ini dikawin oleh seorang laki-laki yang bernama Zaid. Maka selama antara Zaid dan Zainab ini belum terjadi hubungan badan, maka Fatimah anaknya Zainab ini belum mahram kepada Zaid, dan ketika bersentuhan masih batal wudhunya. Baru ketika ada hubungan badan antara Zaid dengan Zainab, maka
anak tiri yang perempuan ini namanya Robibah ini menjadi mahram dan ketika bersentuhan tidak batal wudhunya. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat.